Oke, selamat sore semuanya. Kali ini Rifika, dosen desain, akan membahas tentang branding melalui media sosial. Ini adalah materi untuk perkuliahan DKV 3, ataupun jika teman-teman di sini semua mau tahu gitu ya tentang gimana branding melalui sosmed, bisa juga stay tune di sini. Seperti yang kita tahu, Instagram, Facebook, terus Twitter, terus apalagi banyaknya itu termasuk media sosial. Tapi nanti mungkin yang saya bahas itu ya antara Instagram sama Facebook dan juga mungkin juga fokus lebih ke Instagram. Oke. Media sosial itu kalau di apa namanya ya, diartiin dia media di internet yang memungkinkan penggunanya untuk merepresentasikan diri, melakukan interaksi, bekerja sama, berbagi, dan juga berkomunikasi dengan pengguna lainnya, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Jadi sebenarnya media sosial itu ya mau bersosialisasi tapi lewat media gitu, nggak secara langsung tatap muka. Tentunya kita semua juga udah tahu. Nah, jenis media sosial ternyata bukan cuma social networking yang kita kenal aja seperti Instagram, Facebook. Jadi ada juga yang bentuknya blog, misalkan seperti Blogspot, WordPress, dan blog lainnya. Juga ada microblog termasuk Twitter. Lalu juga ada jenis media sosial yang media sharing kayak YouTube, terus apa lagi? Sekarang ada lagi Snack gitu ya, mungkin TikTok gitu. Em, ada social bookmarking seperti reddit.com, terus juga ada wiki something udah banyak ya. Jadi wiki itu ada satu bahasan atau satu judul atau satu objek, lalu banyak orang yang input tentang hal tersebut gitu. Jadi rame-rame sama ya, itu juga ternyata adalah sosial media karena di wiki ada satu bahasan tapi dibahas rame-rame gitu. Makanya kan kalau kita lihat gitu buka wiki misalkan Wikipedia, kita bisa tuh ada tanda tombol atau button itu kayak pulpen atau pensil sekalian boleh tulis rintisan atau apa seperti itu kan. Apa sih namanya? Pokoknya kita bisalah ngasih sesuatu, berkontribusi di wiki nulis apa tentang hal yang lagi dibahas itu. Oleh karena itu ya, kalau kuliah, kebanyakan dosen tidak menganjurkan ngambil sumber itu dari Wikipedia. Karena apa? Ya karena tadi objek yang dibahas itu bisa ditulis oleh siapapun dan untuk kebenarannya secara ilmiah atau ya fakta-faktanya bagaimana agak susah ya untuk memverifikasinya. Jadi kalau misalkan lagi ngerjain penelitian ilmiah, baiknya bersumber pada website yang officialnya atau yang berhubungan sama pemerintah atau mungkin ya situs resmi dari suatu berita gitu. Jakarta Post, Kompas, Detik, Suara Pembaruan, banyak. Oke, kita back to media sosial atau sosial media. Fungsi utamanya media sosial itu bukan untuk jualan ya, melainkan awareness, membangun brand atau branding, brand building, dan juga engagement. Kalau misalkan kita sebagai personal, ya misalkan saya gitu punya Instagram, Arifika Listia, ya fungsinya ya untuk saya bersosial gitu dengan teman-teman saya, dengan mahasiswa saya gitu. Bukan untuk jualan secara langsung. Misalnya saya lagi juga dosen mau jualan apa coba? Dosen desain jualan ini software gitu, jualan cat poster. Itu kalau personal kan ya. Tapi memang kita bisa misalkan kalau mau jadi KOL, jadi influencer, memang kita membangun diri sendiri gitu. Supaya nantinya mungkin bisa di-endorse, bisa apa namanya ada uh, paid promotion segala macem gitu. Tapi kan kalau untuk jualan secara langsung enggak ya. Dari berbagai sumber yang saya baca, terus juga saya amati beberapa brand di media sosial, lalu juga saya pernah mengikuti beberapa seminar dan bahkan saya pernah juga
ngelihat materi di Udemy pasti udah tahu. Itu ya memang sosial media kalau misalkan untuk brand ya, komersial ya, corporate, brand komersial itu memang bukan untuk jualan secara langsung ya. Tapi gara-gara punya sosial media, eee, apa namanya, nantinya bisa menggiring konsumen ke arah sana. Nah, apa aja yang bisa dilakukan di sosial media? Terus kalau misalkan nggak bisa jualan secara langsung, ngapain gitu kan? Ini kita bisa inform, bisa bercerita tentang brand brand yang lagi kita garap atau brand kita mungkin kalau bikin brand sendiri, terus juga bisa mengeducate, masyarakatnya, audiensnya. Jadi masih banyak ya yang saya lihat akun-akun Instagram brand-brand itu yang mungkin masih merintis atau masih kecil atau mungkin misalkan sebagian UMKM gitu masih yang hard selling gitu. Misalkan jualan, nih harganya 30.000 atau diskon 50% apa segala macam itu jualan, jualan, jualan. Padahal sebenarnya tadi sosial media itu bukan untuk jualan gitu. Memang ya di mana-mana pasti pengennya ke arah sana, tapi sosial media bukan yang utama untuk jualan. Nah, salah satu yang bisa dilakukan itu tadi mengedukasi, menginformasikan, menceritakan. Jadi udah brand kita bisa dikenal, makanya awareness ya, bisa dikenal dan bisa terbangun oleh sosial media ini karena orang membuka sosial media bukan untuk membeli. Gini gini deh, pengalaman saya gitu ya, atau mungkin juga pengalaman teman-teman gitu, ketika saya mau membeli suatu produk gitu, mau buka apa dulu nih, oh saya pernah ngeliat produk ini misalkan dari mana ya, dari website atau dari TV gitu, terus oh nama brandnya kan ini ya, akhirnya nyari-nyari tahu tuh, nyari-nyari tahu, misalkan dapatlah sosial medianya. Bukan untuk langsung ngebeli kan, tapi pengen tahu ini kayak gimana, ini brand ini, produk ini kayak gimana sih, terus apa sih komen-komen dari konsumennya yang ada di sosial media tersebut gitu. Itu kan kita butuh informasi dan mungkin butuh semacam ya tadi itu testimoni dari pelanggan-pelanggannya gitu. Pernah saya misalkan mau beli skincare di Korea gitu kan. Terus saya cari tuh akun Instagramnya, terus saya lihat di sana dia jarang balas komen, terus juga apa namanya, ada di sana beberapa orang yang eh bertestimoni bahwa ah ini biasa aja saya apa namanya pakai tapi nggak seperti yang diiklankan misalkan kayak gitu terus akhirnya saya buka tuh akun yang komen-komen kayak gitu dan dia memang real sih menurut saya real karena kita bisa bisa ngeliat dari sana ya kebetulan konsumen yang komen di feed Instagramnya brand skincare Korea tersebut bisa saya buka karena dia di settingnya public bukan private. Terus saya lihat oh ini memang real orang gitu ya, bukannya fake account atau ya yang mungkin account buat beli followers itu enggak gitu. Oh pasti saya jadi nggak jadi gitu. Tuh ternyata sosial media bisa membuat saya tidak jadi membeli suatu skincare, suatu produk seperti itu misalkan. Dan juga karena dia fungsinya untuk engagement, jadi harus berinteraksi dengan konsumen. Baru-baru ini saya saya tuh nonton Netflix gitu, nonton Netflix, tapi saya baru beberapa hari ngebuka akunnya Netflix, akun Instagramnya Netflix. Makanya tadi saya bilang saya akan bahas banyak Instagram karena saya juga pakai dan saya aktif di sana. Eh Netflix itu rajin banget bales-balesin komen, komen di feed-nya Netflix ya, komen-komen dari konsumen-konsumennya atau followers-followersnya gitu. Bayangkan ya Netflix yang sudah besar itu membalas itu dan akhirnya terjadilah interaksi antara um, konsumennya atau audiensnya. Nah, pada saat saya buka itu, saya memang nonton Netflix, tapi saya udah lama nggak langganan lagi gitu. Karena ya udah lagi jarang nonton juga, lagi banyak kerjaan, nggak langganan beberapa bulan ya gitu. Akhirnya gara-gara saya ngelihat Instagramnya Netflix yang mana adminnya itu sangat konyol, lucu gitu ya. Coba deh, mungkin kalian bisa buka kocak, lucu, konyol gitu ya.
sering bercanda, akhirnya gara-gara itu, wah nih Netflix, terus saya lihat, oh ada film ini ya, sama mereka dibikin meme, terus dibikin bercandaan, akhirnya bikin saya pengen nonton gitu, akhirnya saya langganan Netflix lagi, seperti itu. Jadi, mmm, impact-nya, dampaknya gitu, Instagram sebagai sosial media untuk branding kalau benar-benar dikelola dengan baik, bagaimana berinteraksi dengan konsumen, terus juga nggak selalu jualan melulu, pasti bisa mengakuisisi konsumen, bisa sih menurut saya kayak tadi kan misalkan. Terus juga banyak sih manfaatnya ya. Oke. Nah, di sini ada dari Pro Social yang bikin penelitian ya. Why consumer unfollow brands on social media. Jadi di sini ada beberapa alasan kenapa konsumen itu mengunfollow beberapa brand di media sosialnya mereka yang tadinya follow terus unfollow. Ada yang karena produk atau jasanya itu kualitasnya buruk, ini lumayan ya 49% gitu. Ada nih, customer service yang buruk. Pernah kan pastikan komplain tentang suatu produk atau mau nanya suatu produk terus mereka nggak balas-balas berhari-hari, bahkan nggak dibalas-balas sampai bertahun-tahun mungkin ya gitu. Ini ya saya langsung unfollow sih, bener sih, dan saya nggak langsung, saya nggak pakai produk itu lagi gitu. Canva, kebetulan saya presentasi sekarang pakai Canva. Nah, em, saya nanya tentang Canva ke Instagramnya Canva dan itu dijawab paling lama paling sehari. Saya nanya beberapa kali, 3 kali kalau nggak salah, itu dijawab terus. Maksimal kalau jawab sehari. Nah, itu menurut saya oke lah, masih mending sehari, mungkin karena traffic DM-nya mereka banyak, jadi sehari tapi masih dibalas. Oke, saya masih pakai Canva sampai sekarang, itu ngaruh banget. Lalu ada konten yang irrelevant, itu sampai nih 45% tuh banyak ya gitu. Terus terlalu banyak iklan dari brand tersebut. Kan males kan kalau jualan mulu, iklan mulu, males gitu. Terus ada uh, privacy, sesuai yang privacy 30 persenan gitu. Terus ada yang sesuatu yang negatif, ada yang sampai corporate skandal pun itu ya bisa bikin unfollow. Makanya memang brand itu benar-benar harus dijaga gitu. Ini ada ternyata nih posting yang sering, yang too much, berlebihan gitu ya, menempati 24% lah ya, lumayan. Jadi kalau kalian mungkin jadi content creator atau mungkin punya brand sendiri, nih ada hasil kenapa sih banyak followers yang nge-unfollow brand gitu ini. Nah, lalu pentingnya branding melalui sosial media apalagi sih? Nah, yang pertama udah tahu ya, penggunanya itu udah banyak banget, terus pengguna sosial media, pengguna internet, terus juga aktivitas di sosial media itu sangat tinggi. Nah, gara-gara itu kan memang ya brand itu kan tadi ya sebenarnya intinya tuh pengen jualan jangka panjang, pengen bertahan, jualan ke orang banyak. Nah, orang banyak ini ngapain sih gitu? Mereka punya aktivitas bersosial media, ya udah masuklah ke sana. Tapi itu dia tadi, sosial media itu karena mereka pengennya bersosial dengan tanpa harus langsung ketemu, ya udah nggak bisa jualan langsung, harus selalu ingat itu ya teman-teman ya. Lalu juga uh, visibilitas brandnya jadi semakin naik, misalkan bisa pakai influencer, maksudnya influencer diminta untuk membuat testimoni gitu ya oleh suatu brand, testimoni konsumen dan lain-lain. Jadi gara-gara pakai sosial media, brand ini lebih banyak dilirik gitu, lebih banyak dilihat oleh orang juga dibanding juga media-media lainnya. Nah, ada penelitian di bidang strategi pemasaran, ternyata nih ini juga sesuatu yang ini ya, yang menurut saya tuh kayak, oh gitu ya ternyata ya, kok sama ya sama yang saya alami gitu, pakai pengalaman pribadi kita. Konsumen lebih memilih produk yang punya akun media sosial dibanding yang tidak gitu. Juga pernah kan pasti misalkan kita dapat informasi bahwa ada brand A gitu, terus wah brand brand A nih
menawarkan kan gitu ya biasanya kan, promise apa sih janjinya, janji sebuah brand gitu mereka promising something terus, mmm, wah apa nih terus kita pengen tahu lebih lanjut itu tadi ya pengen tahu lebih lanjut, pengen lihat testimoni segala macem terus nyari-nyari dong sosial medianya ternyata Instagram nggak ada, Facebook nggak ada, Twitter nggak ada, LinkedIn nggak ada, semuanya nggak ada. Jadi itu nggak jadi kayak, aduh terus gue nyari gimana ya, pengen tahu ya, terus ternyata usut punya usut punyanya website, tapi websitenya itu tidak aktif dan tidak ada interaksi interaksi dengan konsumennya juga, cuma satu arah aja gitu. Akhirnya kayak, duh nih nggak tahu deh nih gitu. Ya udah, jadinya kita mungkin nggak jadi membeli produk A itu, misalkan seperti itu. Lalu juga dengan adanya sosial media, tuh di poin nomor 4, brand bisa mendapatkan insight dan feedback yang berguna untuk mengembangkan produk serta brand itu sendiri. Gara-gara berinteraksi, engagement dengan para konsumennya di sosial media, misalkan Instagram, di DM, di komennya yang ada di feed. Jadi kadang suka saran ya, kita kan suka kasih saran nih, produknya gini gini gini, tapi kok gini gini. Nah, itu dapat deh dapat yang bisa buat mengembangkan produk. Justru kan gitu ya biasanya ya. Apa namanya? Yang mereka inginkan, konsumen kita tuh pengen apa sih? Kita kasih, kita kasih. Pertama mereka loyal, lalu mereka bisa membeli berkali-kali. Terus gara-gara mereka loyal membeli berkali-kali dan puas dengan produk kita, mereka akan melakukan word of mouth. Jadi udah semuanya tuh kalau menurut saya udah kayak terintegrasi ya, holistik gitu kalau udah di sosial medianya udah sukses, terus udah loyal pelanggan-pelanggannya itu mereka akan melakukan apa aja, bahkan tadi gratis word of mouth, ngiklan dengan gratis gitu. Tuh. Oke. Okay. Nah, karena saya juga membawakan materi untuk DKV, kita langsung bahas di desain media sosial untuk branding. Ada beberapa yang saya highlight, yaitu 4 poin penting ini kalau kita mau ngedesain media sosial untuk branding. Ini saya kumpulkan dari berbagai referensi ya, gitu. Termasuk saya juga pun memang konsultan di branding gitu. Nah, yang pertama, oh ya kita bahas satu-satu nih. Yang pertama, ciptakan brand voice and tone, juga bikinlah visual style, ada color palette, corporate typeface, bahkan juga ada grafis khas, layout khas, template khas, apapun foto khas, image khas. Jadi memang brand yang lagi kita garap atau brand kita gitu, kalau kita yang punya brand dan mengembangkan brand itu sendiri harus punya khas visual identity-nya yang akan diaplikasikan di berbagai media termasuk sosial media. Makanya di sana saya tulis berdasarkan identitas visual utama. Gampangnya gimana sih, Bu Vika, kalau misalnya kita mau bikin semua perangkat khas dari suatu brand, gitu ya, atau brand visual identity. Oke, jadi kalau misalkan gini, tergantung ya. Pertama, udah ada logo belum gitu. Kalau belum ada logo, udah bener-bener baru mau bikin logo juga dan perangkatnya, ya udah bisa ditentuin dari awal. Tapi kalau misalkan sudah ada logo dan tidak bermaksud untuk rebranding atau redesign logonya, kita lihat logonya itu bentuknya seperti apa. Terus juga warnanya apa yang ada di logo, itu bisa diturunin. Turunin itu maksudnya gini, kalau misalkan logonya warna merah, ya udah berarti nanti warna khasnya itu bisa merah, terus juga bisa turunannya merah. Namanya biasanya istilahnya turunan ya. Bisa merah muda atau merah terang, itu merah sudah dicampur putih ya. Merah keputihan, gue bilang merah keputihan gimana gitu. Oke, terus mungkin bisa pakai warna lain yang tidak overlapping atau berantem sama warna merah. Misalkan nanti ketika ada di media Instagram gitu kadang-kadang pakai warna abu-abu, warna krem. Jadi warna yang tidak mengalahkan warna si merah karena sebenarnya sih merah itu udah
menjadi warna terkuat ya, karena dia gelombangnya paling panjang. Secara fisika, dia punya gelombang terpanjang dibanding warna-warna lainnya. Jadi dia paling cepat ditangkap oleh mata. Tapi kalaupun misalkan nanti kita menggunakan tiba-tiba warna hijau gitu, sebenarnya kan kayak berantem ya sama warna merah. Kecuali nih memang di foto tersebut ada tanaman yang memang masih mau kita pertahankan warnanya hijau gitu, it's okay. Tapi dominasi warnanya tetap harus merah kalau misalkan logonya dia merah. Jadi supaya konsisten dan kuat bahwa dia adalah brand ya yang itu, yang logonya merah itu loh, kayak gitu gampangnya seperti itu. Hmm. Ya, itu kalau logonya sudah ada. Kalau logonya belum ada ya udah. Oh ya, sama ini juga. Sama kalaupun mau bikin turunan warna atau ada warna lain yang ada di berbagai media juga harus memperhatikan karakter brand tadi, brand voice, brand tone gitu. Mereka punya karakter apa sih brandnya gitu. Kalau misalkan ternyata karakternya apa ya? Kalau merah kan memang karakternya kuat, bold gitu. Terus eh, apa kita mau menambahkan lagi warna biru, di mana warna biru itu kayak cool, terus stabil gitu kan. Ya itu mungkin kurang cocok. Selain secara fisik dia berantem sama merah karena birunya mungkin dipakai biru cerah, juga sebagai dari sisi filosofinya atau makna gitu atau karakter ternyata memang bertolak belakang juga sama brand voice-nya. Jadi jangan pakai warna warna biru untuk tambahan warna ketika ada di media-media gitu. Nih, pemilihannya kalau misalkan brand tone of voice, karakternya pilih mau karakter apa nih, mau friendly kah, mau inspiring, profesional. Kalau profesional ya itu biasanya pakainya biru-biru gitu kan. Ini harus belajar ya. Bu Fika tahu dari mana kalau misalkan warna yang kita pilih itu sudah merepresentasikan atau mencerminkan karakter yang dipilih gitu. Baca, baca, bacalah. Tuh, ikro. Di buku, di internet tuh ada psikologi warna. Cari deh, psikologi warna, makna warna itu ada. Biru tuh biasanya makna warnanya apa aja, ada deretan pilihannya, bisa pilih satu dari sana. Jadi misalkan gini, friendly. Friendly itu cari tuh color meaning gitu atau color psychology di internet. Ternyata pas dilihat-lihat, oh friendly itu misalkan kuning gitu ya. Udah, pakailah brand yang karena brand kamu itu tone of voice-nya friendly, pakai warna kuning. Nah, nanti kalau misalkan itu kuning misalkan logonya atau mungkin warna khasnya gitu ya selain logo juga ada warna khas tambahan kuning itu tiba-tiba ada merah merah kan tentunya tahu ya kalau merah itu lebih ke arah misalkan nih negatifnya mungkin marah atau sesuatu yang apa emosional misalkan seperti itu ya jangan karena ya udah karakternya udah friendly gitu. Secara taktisnya seperti itu. Tone-nya juga mau apa? Mau humble kah? Personal, scientific? Bedanya brand voice sama brand tone of voice atau bedanya brand voice sama brand tone itu apa sih beda ya? Brand voice itu lebih nanti kalau misalnya kalian mungkin menemukan gitu ada brand tone, ada brand voice. Jadi brand voice itu yang pertama kalinya tuh. Misalkan apa gitu, profesional gitu. Nanti tone itu kadangkala dia dilakukan untuk satu campaign gitu. Tone itu bisa berubah, tapi brand voice tidak gitu. Makanya yang lebih stabil, lebih permanen itu brand voice kalau memang belum di rebranding atau apalah gitu, diubah gitu brand voice-nya akan selalu itu. Nah, tone-nya bisa beda-beda gitu. Misalkan kayak pilihan brand voice-nya karakternya biasanya karakter ini ya untuk brand voice ya profesional lalu tone-nya scientific karena profesional dia scientific gitu. Nah, pada saat suatu campaign di tahun ini tone-nya itu scientific apa gitu. Ini ada untuk milih ini juga ada bahasa cara penyampaian language bisa kompleks, bisa serius, bisa funny cara cara untuk apa namanya um, berkomunikasi. Nah, ada lagi kalau misalkan ke arah purpose ada ini gitu. Nih, di sini ada contoh untuk mouse ya. Ini sumbernya dari medium.com saya cantumkan di bawah. Jadi brand voice-nya our brand voice guides the tone and personality of
all our visual and verbal communication. It informs everything we express through words and picture. Oke, nah di sini ada voice-nya, mereka milih open, original, sama bold. Nah, itu ada definisinya ya, bisa dibaca ya teman-teman di sana. Banyak tuh, jadi dari voice-nya open itu bisa ada beberapa. Terus sampai dibikin gini, kami diverse, uplifting, progressive, tapi enggak sentimental, extreme, atau unfocused. Nah, dari sini tuh kita bisa ngelihat nih, we are dynamic, creative, and innovative. uh, kita nggak bikin yang nggak berkesan kreatif gitu gitu ya. Makanya biasanya kalau brand uh, ada brand baru nih, itu semua harus dibikin semuanya, visual identity-nya, personality-nya atau voice-nya, terus mungkin juga nanti tone-nya, tone of voice-nya yang mana nih dari voice itu gitu. Jadi semuanya itu benar-benar harus dipikirin, positioningnya, diferensiasinya. Makanya kenapa di DKV3 ini saya mau kalian tuh kuat di branding yang diferensiasi sama positioningnya. Paling gampang, lebih gampangnya itu. Sebenarnya branding itu complicated, tapi saya mau kalian di sana dulu supaya tahu kalau intinya branding itu kan gimana usaha untuk membedakan brandnya ini sama brand pesaing gitu kan. Intinya di sana berarti beda, udah beda itu diterjemahkan lagi ke positioning. Posisinya di mana sih supaya dia kelihatan beda gitu kan. Nah, apa yang mau diangkat di sana, dan itu dilakukan dengan fokus, konsisten gitu. Jadi harus ada milih-milih ginian ya nanti ya. Di sini juga ada contoh dari brand Just to Will, bisa dibaca sendiri. Jadi bisa di stop dulu kalau mau baca. Ini ketika saya menayangkan YouTube ini. Kalau untuk mahasiswa DKV 3 bisa baca materi dari saya. Nah, yang kedua, buatlah template untuk setiap kategori konten dengan berpatokan pada brand voice dan tone and tone. Perhatikan hierarki visual. Template ini sering digunakan oleh berbagai brand. Jadi template-nya setiap kategori ya, bukannya nih setiap postingan suatu brand dari awal sampai seterusnya sampai selamanya tuh template-nya itu lagi nggak harus. Tapi kalau emang mau pakai begitu karena memang supaya mungkin ya menciptakan konsistensi tampilan, ya it's okay. Kan nanti kan tergantung pemilik brandnya itu setuju atau enggak. Itu adalah komunikasi antara desainer atau agensi yang membuat itu dengan kliennya atas dasar tertentu atau alasan tertentu. Kalau misalkan emang maunya begitu terus, yang it's okay, brandnya mau kok gitu. Terus ada alasannya kok kenapa begitu, itu satu. Lalu kalau mau bikin template untuk setiap kategori, maksudnya gimana? Ya setiap kategori mau posting apa nih? Lagi mau posting misalkan edukasi tentang tentang cara mencuci tangan yang benar. Misalkan dia brandnya adalah brand hand sanitizer gitu. Edukasi cara mencuci tangan yang benar. Nah, pada saat bikin itu, misalkan mau bikin 9 nih, 9 feet gitu ya. Ya udah, template-nya sama supaya apa? Supaya orang tahu bahwa itu adalah rangkaian dari suatu informasi tertentu, satu kategori. Makanya template-nya sama. Nanti udah ganti lagi nih, mau ganti lagi nih konten Instagramnya sekarang dalam sebulan itu akan, misalkan tadi ya, brandnya itu produknya hand sanitizer. Mau bikin em, apa namanya, benda-benda yang bisa dibersihkan dengan sanitizer gitu. Sebulan nih ada 12 postingan misalkan ya. Nah, itu template-nya sama gitu. Ini brandnya sama tadi ya, dari yang tadi cuci tangan, ini template-nya nanti besok untuk sebulan ke depan mau bikin konten baru, beda lagi template-nya. Tuh. Bisa seperti itu. Ataupun nggak mau pakai template kok, langsung aja ya nggak apa-apa juga gitu, nggak pakai template, tapi tetap ada kayak semacam unity atau tampilan yang mirip gitu ya dari satu kategori konten bahasan gitu. Tuh. Nih, ini saya coba ngasih contoh template untuk sosial media di iStock ya. Di microstocknya iStock seperti ini misalkan. Nih, jadi
brand itu ketika mau bikin quotes pakainya ini, ketika mau mau bikin produk, mau nampilin produk-produknya pakainya yang ini misalkan, terus mau ketika bikin konten informasi pakai template yang ini, kategori informasi, kategori untuk menampilkan produk, memperlihatkan produk, kategori untuk menampilkan quotes, kategori untuk apa, dan seterusnya. Jadi bikinlah template untuk setiap kategori tertentu, template-nya sama. Bisa aja misalkan kalau untuk kategori ini, brand ini tuh sering banget bikin nampilin quotes dari orang-orang yang populer atau terkenal, boleh aja misalkan nanti nih pada saat kadang ininya warna kuning, kadang misalkan warna hitam, dibalik ininya kuning gitu, boleh-boleh aja, tapi tetap tadi mau pakai warna khasnya apa sih gitu, apa mau benar-benar mau pakai warna yang di logo atau ada turunannya pun juga jangan sampai mengganggu warna khas utama atau warna logonya. Nah, terus juga ada lagi saya rangkum gitu ya, yang poin nomor 3, gimana sih kalau mau ngedesain media sosial untuk branding, itu adalah konsisten. Aduh nih, konsisten benar-benar bukan cuma untuk media sosial doang, bukan untuk branding doang, benar-benar untuk apapun sih ya, konsisten. Termasuk di channel-channel media sosial yang digunakan. Channel media sosial tuh banyak banget, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada apa LinkedIn yang mungkin lebih ke arah corporate gitu ya. Banyak banget. Harus konsisten. Konsisten dalam hal campaign-nya, dalam hal visualnya, dalam hal isinya semuanya. Nah, kalau ngomongin desain ya ya apa namanya? Konsisten di visualnya seperti ini, contohnya saya ambil Kanebo ya, Kanebo kosmetik yang dari Jepang. Ini saya suka banget karena jadi promosi ya, mengcover banget ya, ini kosmetik ini ya, lumayan kan ya harganya, udah tahu Kanebo. Jadi saya bukain nih di sini websitenya, tapi ini versi mobile. Terus di sini ada Facebook, di sini Instagram. Nah, Kanebo ini dia ada produk baru untuk perawatan kulit, skincare, Kanebo ya, dan mereka menamakan itu I Hope Kanebo. Jadi brandnya itu Kanebo, mereka meluncurkan produk baru untuk skincare dinamai I Hope Kanebo. Nah, Kanebonya sendiri udah tahu logonya hitam, jadi ketika mereka bikin produk baru I Hope Kanebo, tetap ya warnanya berkisaran itu hitam nih dari sisi eh apa namanya, grafisnya gitu, tampilannya. Kalau itu ada itu kok warna-warni lipstick ya, ini kan emang warna lipstick ya kan, kan nggak juga harus lipsticknya diitem-itemin supaya kanebo banget gitu semuanya diitemin. Jadi ini juga hal penting ya yang mesti teman-teman dan mahasiswa saya pun eh apa namanya, perlu perhatian khusus gitu, di mana kita memang harus konsisten gitu ya, harus mengaplikasikan em, visual khas dari suatu brand kayak tadi, tapi tetap harus diperhatikan lagi. Oh, Kanebo itu kan logonya hitam ya, gitu. Terus dia tuh emang sering pakai warna hitam, berarti warna apa warna khasnya atau corporate colornya atau brand colornya itu hitam gitu. Terus ya udah, ketika bikin produk baru perawatan kulit yang dinamai dengan I Hope Kanebo ini, ya udah hitam aja semua, lipstiknya hitam gitu. Enggak, produknya ya normal, ada warna-warna lipstik yang normal. Terus ya udah, ketika dia beriklan atau mempublikasikan sesuatu, ya semuanya dibikin hitam putih aja biar Kanebo banget. Enggak juga, misalkan gini, ini lipstiknya dibikin grayscale ya, atau desaturate dia abu-abuin gitu. Enggak gitu, karena kita kan emang pengen, Kanebo kan emang pengen mengenalkan warna-warna lipstiknya. Lagi pula lihat deh, packagingnya dari atas aja kan udah warna abu-abu gitu ya, mau silver menuju putih, karena dia memang warnanya khasnya memang hitam putih gitu. Ya udah, I hope Kanebo tetap hitam putih, tapi ya lipstik. Dan juga
ada gini, you get what you see gitu. Ketika biar kanebo banget dia abu-abuin gitu, ya udah, oh kanebo itu nih bikin produk baru yang warnanya abu-abu, lipstick abu-abu, ah nggak, ah saya emang emang nggak pengen abu-abu kok gitu, itu juga bisa. Atau bahkan kayak, wah kanebo malah bikin persepsi konsumennya, wah kanebo bikin lipstick abu-abu yang berbagai set, beli, ah ternyata lah bukan, ternyata abu-abunya cuma satu, itu gara-gara itu doang ya, gara-gara iklan doang di media sosial, ternyata bukan, warnanya warna-warni pas dia beneran datang ke kanebonya gitu. Jadi kalau misalkan produk ya apa adanya, itu warnanya apa. Nah, kalau grafisnya mau dibikin macem-macem, dilihat dulu apakah itu nanti membuat persepsi orang menjadi bias atau apa gitu. Makanya di sini tadi yang saya bilang lipstiknya ya tetap warna ini. Nah, yang lainnya yang bisa dimaksimalkan ya udah berarti nama nama series produknya ini Help Kanebo dibikin hitam putih semuanya seperti ini. Dan ini tadi ya di website, di Facebook, di Instagram itu sama begini tampilannya semuanya. Terus juga perhatikan ukuran untuk tiap media sosial, bahkan tiap tipe postingan. Kalau di Instagram itu kita tahu ada story, ada feed, itu beda standar ukurannya. Nah, cari tahu di mana-mana gitu ya, salah satunya di Hootsuite. Ini ada di sini perbandingan ukuran dalam pixel ya. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada LinkedIn. Kalau untuk profil foto biasanya segini, landscape segini, portrait juga di masing-masing sosial media ada kok aturan-aturannya. Untuk the best-nya itu ukuran masing-masing tipe postingan ini berapa pixel kali berapa pixel sih? Karena kan ini mau masuk ke apa namanya digital ya, masuk ke online gitu, pakainya pixel itu karena apa namanya layar. Oke. Terus juga kalau misalkan kita pakai Adobe, pakai Canva, ini kan juga saya pakai Canva ya, itu udah ada kok di sana langsung. Mau bikin feed Instagram, mau bikin story Instagram tuh langsung udah ada template-nya dengan ukuran pixel yang sudah mereka setting mengikuti aturan yang ada di sosial media tersebut. Gitu udah gampang sih sekarang juga. Oke, this is the end of my presentation semuanya. Kita sekarang mau ngeliat ini. eh oh ya, Kanebo tadi ya. Saya lagi ngomongin Kanebo nih ya. Kita buka Instagramnya Kanebo. Ini saya versi desktop di laptop ya. Logonya I hope Kanebo karena dia lagi apa namanya launching dan juga jualan yang existingnya tuh lagi I hope Kanebo ini, ya udah dia ganti profile picture jadi I hope Kanebo, padahal kan nama brandnya kan Kanebo. Terus ini ya highlightnya per kategori semuanya dibikin hitam warnanya sesuai dengan warna khasnya dia. Pun ternyata kemasannya itu warnanya hitam, putih, dah tok itu aja. Gitu. Terus lah, kok ini ada biru-biru sih? Emang emang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, it's okay kan tetap ini biru. Tapi kan biru mengalahkan warna hitam mungkin kalau dari sisi em, fisika kekuatan gelombang warnanya ya iya nggak apa-apa. Tapi tetap loh ini ada warna hitam di sini dan udah tahu juga nih tuh. Mostly warnanya hitam putih tone-nya. Terus kok ada warna-warni. Nah ini nggak tahu juga nih maksudnya Kanebo bikin ini seperti ini tuh maksudnya apa, tapi ya udah ini berarti adalah salah satu contoh bahwa dari suatu campaign atau suatu launching produk atau suatu kategori produk ternyata bisa ada yang berbeda loh, tapi tetap harus dipikirkan nanti dampaknya gimana. Kalau Kanebo kan memang udah terkenal ya, udah luas banget terkenal, itu udah apa namanya brand yang udah besar gitu, jadi mungkin ya bikin apapun ya aman-aman aja kalau menurut saya gitu. Nih ya, tuh. Terus ini kok ada ini sih lah, ini kan memang produknya yang tadi saya bilang. Kalau jangan terlalu maksain banget hitam putih atau bahkan produk yang bukan hitam putih dibikin. Ini kan isi produknya ya, yang bukan hitam putih di hitam putihin di desaturan enggak juga. Karena kita pengen tahu nih kayak gimana sih produknya isinya, kan jadi tahu kita warnanya kayak gini kok kalau kita sebagai konsumen. Nih ya. Tuh warna-warna produknya ya udah biarkan apa adanya. Kan tetap backgroundnya kan putih tuh. Tuh, ini juga pakai vignette ya, hitam gitu. Ya masih corporate clearly juga nih. Ini untuk
untuk menggambarkan suatu kondisi ya. Nih, pasti tahu nih maksudnya nih, sebelah sini apa ya perkotaan yang gersang gitu. Tuh sebelah kanannya itu ya udah berarti pakai kanebo justru it's okay, nggak ada masalah. Mau mengkomunikasikan suatu benefit dari produk ini dengan cara ini gitu. Ya nggak perlu juga tadi yang saya bilang, yang saya berkali-kali ya, ini apa namanya di satu red aja gitu, nggak usah, nggak harus selalu begitu. Ini kan ada postingan feed yang memang udah pakai warna hitam putihnya dia gitu. Terus nih ya saya coba mencari kenapa dia maksudnya kemasannya itu maksudnya apa sih gitu. Saya berusaha, oh ini Facebooknya ya, tuh Facebooknya tetap nih sama nih profile picture sama-sama I Hope Kanebo, sama kayak Instagramnya tadi kan kita udah lihat profile picture nih sama gitu. Terus nih udah ya Facebooknya tampilan seperti sama ya, isinya tuh kayak gini sama yang seperti ada di uh, sosial media lainnya. Terus ini, jadi saya nyari nih dapat ada di ifdesign.com bahwa Kanebo ini mau mengkomunikasikan kepada konsumennya bahwa tidak cuma cantik, tapi di sana ada harapan. Ini bagus ya kalau menurut saya ya. Nih, dia punya konsep I hope gitu. Jadi saya berharap gitu. Nah, kemasannya tuh baru, baru dibanding produk-produk Kanebo sebelumnya. Lagi pula kan memang ini series baru ya, perawatan kulit baru dari Kanebo yang dinamain I Hope Kanebo. Tetap namanya Kanebo di sini, nggak I Hope Kanebo di kemasannya, karena memang produknya itu ya memang memang brand name-nya Kanebo. I Hope Kanebo itu adalah nama dari kategori produk untuk skincare-nya Kanebo yang baru gitu. Uh, terus, oh ya, ini katanya kemasannya dinamain Shell of Hope gitu. Jadi di sana nih ya, Shell Embracing Hope. Jadi di dalam sini nih, di dalam cangkang ini Shell ini ada suatu harapan gitu ceritanya. Jadi memang kalau produk itu ya, produk brand itu tuh memang harus ada story-nya di sana, nggak cuma ya jualan sih skincare bisa buat ngelurusin kulit udah that's it, nggak gitu. Tapi di sana ada story-nya, ada promise-nya, ada benefit, ada banyak banget yang memberikan lebih nilainya, lebih kepada konsumen. Kita tahu nih ya, Kanebo harganya ratusan atau jutaan gitu. Terus dengan promise-promise yang memang juga dibuktikan, ya udah di marketnya dia yang memang mungkin menengah ke atas gitu ya mungkin ya gitu. Itu ya ini it's okay ya dibeli sama mereka gitu. Mereka tahu ini juga produknya memang bagus. Nah, terus balik lagi ke kemasan. Jadi kemasan ini scamnya itu warna hitam ya, dominan banget warna hitam gitu yang mengekspresikan kekuatan, elegan. Aduh, elegan lagi ya. Oh God, masa-masa saya sebel banget kalau saya melihat kata elegan, tapi saya sekarang menyebutkannya elegan. Tapi juga hitam, oh bukan cuma kekuatan dan anggun atau elegance gitu ya, tapi juga sebagai energi dan vitalitas. Nah, terus mereka melakukan ini contrasting white, mereka menggunakan juga warna putih nih di sini nih yang kelihatannya offside ya. Maksudnya nggak tutupnya tuh nggak di tengah banget tapi agak miring ke sini, bener nggak nih? Hmm, oh ya, ini ya bener ya, offset ya, offset space between the cap and bottle of jar. Jadi benar dari tutup botol ke jarnya ini tuh ada bukan missing, geser gitu aja, offset gitu yang mengekspresikan sinar dari harapan itu gitu. Ini jadi ada sesuatu harapan, secerca harapan jadi ada sinar nih gitu. Nah, gitu. Jadi ada ceritanya di kemasannya, ada konsepnya, terus tetap menggunakan warna khas dari logonya dan juga ternyata diaplikasikan juga nih ke sosial medianya untuk kategori highlight, terus untuk apa namanya setiap fitnya tampilannya itu ya udah hitam putih meskipun ada warna lain it's okay nggak apa-apa, masa mau
kulit manusianya dibikin hitam putih padahal ini skincare gitu kan. Oke lah kalau misalkan ada brand yang pengen banget jualan produk hitam putih terus manusianya dibikin manusia dong. Foto modelnya atau talentnya dibikin hitam putih grayscale saturate itu ya. Nggak apa-apa, tapi itu nanti mungkin karena itu fashion, outfit, baju gitu kan, brand clothing. Nah, ketika mau mau bikin produk skincare di mana orang gitu konsumen pengen banget duh wajahnya serasa gimana, kelihatan gimana ya nampilinnya ya memang kulit ya kulit natural gitu, naturally like ya begini gitu. Oke, semuanya setelah mendengar presentasi saya ini ya tadi ya, saya harap semuanya sudah paham banget gimana membuat desain media sosial untuk keperluan branding. Oke, terima kasih semuanya. Arifika dosen desain. Selesai dulu di sini. Nantikan lagi materi-materi tentang desain di channel saya. Terima kasih, selamat sore.